Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ومحمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini insyaallah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, semua kenikmatan tanpa terkecuali. Dan alhamdulillah kenikmatan itu kita rasakan ketika kita membuka mata sampai kita menutup mata nantinya. Dan nikmat itu insyaallah kita berharap kepada Allah selalu membawa berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan manfaat dari keberkahan itu, lalu kita mendapatkan kebaikan dan Allah ridho dari apa yang kita lakukan insyaallah. Salawat dan salam terkhusus kita khususkan kepada baginda alam Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk saudara-saudara kita yang sama-sama kita hormati juga. Bapak Agus Salib sebagai DPL KKN mahasiswa STE Arido angkatan ke-9 dan Bapak yang mewakili KTNA, Bapak ataupun sahabat saya Tomiri, ini kawan dari kecil, dari kocik betul Pak, bukan di kecil SD, dari kecil betul Pak, kata orang Melayu itu tua dulu, masih telanjang lagi, udah berkawan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sampai detik ini kami tak ada sedikit pun masalah. Itulah saudara, itulah ikhwah, itulah sahabat. Dan sampai hari ini kita selalu memotivasi agar beliau selalu sukses dan dia memotivasi kita juga selalu sukses. Dan alhamdulillah memang suksesnya luar biasa. Salah satu PPL terbaik nasional se-Indonesia. Gini-gini Pak udah berapa kali diundang ke istana Pak. SBY pertama, Jokowi SBY udah pernah juga ya. Petani ya, SBY Jokowi itu petani PPL terbaik diundang oleh presiden. Artinya ada mutiara di kampung kita, di negeri kita yang memang tidak menunjukkan kilauannya tapi menunjukkan makna mutiaranya. Alhamdulillah insyaallah ya. Beliau juga selalu menunjukkan kreativitasnya di semua bidang. Nah, insyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan. Dan saya hormati juga seluruh peserta, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, insyaallah. Kita perkenalan dulu ya, mungkin ada yang dah kenal, ada yang belum juga kan. Yang dah kenal itu dah pasti, yang belum kenal mungkin tengok wajah. So, ternyata sering bapak ni kita jumpa di jalan. Ya. Alhamdulillah, nama saya Sucitra Putra. Aslinya memang di Teluk Pulau Hilir ini, besarnya di sini. Inilah kampung kami. Insyaallah pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah, dan saya juga strata 1 itu dulu di Unri, tapi jurusannya beda Pak, politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan sosiologi. Karena orang sering bertanya dan Allah mengamanahkan sedikit ilmu untuk saya membina umat, membina masyarakat. Orang sering nanya, kok orang politik bisa jadi ustaz? Ini jadi masalah di Indonesia. Alhamdulillah tahun 2017 saya ditelepon oleh wakil ketua STAI Arido, yaitu Ustaz Ramizal. Ustaz, kita buka prodi baru, manajemen dakwah. Saya dulu manajemen dakwah ini dah 3 kali daftar di UIN, tak lulus-lulus. Tak lulus-lulus. Tah di mana letak kesalahannya? Lulus di Unri.
Padahal pengen di dalam ini itu pengen di dalam itu manajemen dakwah, daftar di UIN. UIN tak salah saya tahun 2005 baru buka prodi atau jurusan manajemen dakwah. Tak lulus. 3 kali saya tes tak lulus. Nah, jadi alhamdulillah dengan izin Allah lulus di ridho, dan alhamdulillah sekarang masa akhir lah, tugas akhir insyaallah. Nah, mudah-mudahan akan menjadi manfaat besar. Ya, itu yang dapat sampaikan dari perkenalan. Kalau istri saya 3, Pak, anaknya. Kalau istri saya 3 tak tahu loh, Pak, apalagi musim pandemi ini, Pak. Oh Tuhan, gitu kan. Istri saya 3 anaknya, yang paling besar baru kelas 6. Ya, insyaallah yang kedua kelas 3, yang kecil tadi baru masuk 4 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara, saya ini bukan ahlinya sebenarnya, cuma berani aja, Pak, berani mencoba. Karena ketika saya dulu kuliah, saya paling hobi yang ikut namanya pelatihan seminar dimanapun. Sampailah saya berani menyelesaikan keyakinan saya untuk diwirausaha, yaitu beternak, ketika saya resign dari UNRI. Saya dulu asisten dosen, waktu itu masih asisten Pak Rektor, Pak Jalal. Di 2007 saya sudah diangkat jadi asistennya. Sampai 2012 saya membuat surat resign, saya berhenti karena saya pengen balik kampung. Marah-marah dia, Pak. Di kau balik kampung tuh apa nak kau buat? Bisa kau makan di kampung tuh. Nah, itulah saya masih ingat pesan beliau. Saya bilang, saya nak coba menjadi orang yang sukses. Sukses dalam artian sesuai dengan moto saya, bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat bagi orang lain. Itu prinsip saya. Saya tak pernah bercita-cita jadi PNS, Pak. Walaupun saya ini sekarang PNS, tapi bukan pegawai negeri sipil, Pak, tapi pegawai nodo sawit. Kalau PNS itu, pegawai negeri sipil itu penanya kecil, Pak. Tulisannya ke bawah, cara nulisnya ke bawah. Kalau saya penanya besar, dodos, matanya tebal, harus ke atas cara nulisnya. Kalau tak ke atas, tak gugur buahnya, Pak, tak jadi duit. Nah, itu bedanya PNS negeri sipil dengan pegawai nodo sawit. Dan alhamdulillah 2010 resign dari UNRI, diminta dengan IPDN untuk membantu membina Praja IPDN 2010 sampai IPDN pindah ke Jatinangor kembali 2016. Tapi situ saya telah memulai motivasi saya harus membuat sesuatu yang bisa bermanfaat. Saya 2006 lulus tes PNS di Rokan Hilir, perdana PNS dibuka. Waktu itu tahun 2006 perdana tes PNS di Rokan Hilir. Lulus saya, tapi Allah tak meridhoi saya untuk jadi PNS. Lalu saya 2010 saya mulai. Awal 2010 ini awal bagaimana memotivasi saya untuk menjadi peternak. Tidak sedikit gunjingan dari orang, saya ini orang politik, saya ini orang sosiologi, mengapa menjadi peternak? 2010 saya beternak, awal menjajah, Serohil ini mungkin baru saya pertama kali yang beternak ayam kampung dalam skala besar dan juga dalam metode kandang koloni. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, motivasi ini didukung oleh almarhum ayah saya. Ayah saya pernah berkata, jika engkau bersahabat dengan bumi, maka bumi akan menjadi sahabatmu. Jika engkau bersahabat dengan lautan, maka lautan akan menjadi sahabatmu. Jika engkau bersahabat dengan alam, maka alam akan menjadi sahabatmu. Jika engkau menjadi abdi dari segalanya, maka engkau akan diberikan apapun yang engkau minta. Itulah pesan almarhum ayah saya. Dan pesan dari ibu saya, motivasinya luar biasa. Dimanapun kau berpijak, dimanapun kau berada, maka ketika engkau mau berbuat, maka engkau jadi sesuatu yang engkau inginkan. Ini motivasi almarhum dan ibu saya yang masih hidup sampai detik ini. Alhamdulillah dengan izin Allah itu menjadi nyata. Saya mampu perlahan-perlahan untuk mengembangkan sedikit keilmuan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah 2010 saya beranikan diri untuk beternak. Gunjingan orang banyak, kata orang Melayu, bo angan-angan kau kok.
Kata orang Melayu, Pak, biasa orang Melayu itu tingkat cemeehnya tinggi. Beda sama orang Jawa. Karena saya juga darah Jawa. Ayah saya orang Pacitan, kakek saya orang Pacitan. Tapi ayah saya lahir di sini, karena nenek saya asli orang Bangko. Kata orang Melayu, bosa nganangan, bosa gegeh. Kalau orang bahasa Jawanya pun saya kurang tahu. Nah, tapi dengan motivasi saya tidak peduli, saya tetap saya buat. Alhamdulillah Pak, 2010 saya buat kandang, saya beternak awalnya 100 ekor. Alhamdulillah izin Allah mati semua. Satu pun tak ada hidup, raib, hilang. Apa namanya? Dengan harapan yang besar waktu itu sudah masa panen. Buka kandang tengok tak ada aktivitas pergerakan. Saya pikir ayamnya sedang istirahat duduk kan. Saya tengok, ya Allah ya Tuhan. 100 ekor itu rata duduk semua, rupanya mati. Ayah saya menangis. Kenapa? Berapa masa lagi atau beberapa hari lagi ayam ini dipanen. Ayah saya menangis, duduk deh. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya bilang, Pak, ini uji coba. Ada kesalahan di sini. Apa kesalahannya? Maka kita buka kesalahannya nanti. Nah, yang kedua, saya bilang, saya mengambil makna daripada wirausaha. Wira itu berani, usaha. Sudah pasti usaha. Berarti berani berusaha. Resikonya pasti ada. Nah, maka dari 100 ekor itu menjadi motivasi saya untuk beternak kembali. Nah, namun setelah kita memulai dari 100 ekor, kita coba, kita buat bukan temuan, tapi menguji coba dari keilmuan yang telah kita dapatkan dan kita sesuaikan dengan kondisi kita. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini yang 100 ekor itu sudah terbayar. Yang 100 ekor tadi sudah terbayar. Nah, sampailah detik ini insya Allah dengan memotivasi diri saya sendiri dan kawan-kawan untuk beternak, maka alhamdulillah dengan izin Allah kita mendapatkan solusi sedikit demi sedikit untuk beternak di kalangan masyarakat, tapi tidak menimbulkan efek yang terlalu besar dan pengaruh yang besar untuk masyarakat dalam bentuk bau ya ataupun lalat ya. Ini insyaallah Bapak duduk di sini, makanan ada di hadapan kita, bisa dihitung lalatnya. Yang kedua baunya insyaallah, karena ayam potongnya, ayam boilernya kemarin baru panen, ayam kampungnya masih ada insyaallah 700 ekor. Insyaallah tanggal 11 nanti masuk 2700 ekor insyaallah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT. Jadi untuk memulai kita beternak ya, bahasanya temanya sudah jelas itu kan, budaya ternak ayam kampung tanpa bau dan tanpa emisi. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT, sebelum kita memasuki ke tahapan bau ataupun emisi, kita menjelaskan dulu ya untuk motivasi kita beternak. Saya alhamdulillah sudah membentuk komunitas tapi belum resmi. Saya tak mau bentuk kelompok ternak, karena kelompok ternak itu skopnya kecil, desa. Kalau komunitas itu besar. Mengapa kita membuat komunitas ternak? Kita belajar dari Sumatera Utara, Pak. Mau PPKM, mau lockdown, mau COVID tak COVID, harga ayam di Sumatera Utara, ayam kampung itu stabil. Ngambil kandang tuh 50.000 Pak. Jemput ke kandang 50.000. Kita sekarang Masya Allah Pak, menangis. Yang ada ayamnya mulai besar di belakang rumah, itu diambil 30.000 per kilo. Kenapa? Karena tidak ada komunitas. Maka motivasi kita pertama beternak ini adalah kita bentuk komunitas. Yang kedua, dengan adanya komunitas ini, maka kita monopoli harga itu tidak akan terjadi. Karena orang itu mau jemput ke kandang manapun harga tetap sama. Kita sudah terikat. Di Sumatera Utara itu ada leadernya namanya Bang Parsorean Siburian yang sering kita komunikasi sampai hari ini. Beliaulah leadernya, beliaulah marketingnya, beliau jugalah penentu harganya. Kalian mau ambil, kalau enggak usah, terserah. Nah, motivasi inilah yang membuat kawan-kawan beternak, walaupun di Sumatera Utara itu ribuan ayam kampung panennya setiap bulan, setiap harinya, harga tetap stabil. Bang Pastoren Siburian itu ya, kandang rumah waletnya saya sudah disulap menjadi kandang ayam.
Dia 4 tingkat. Walid dah tak panen lagi, 1 bulan cuma dapat sekilo dari 4 tingkat itu. 4 tingkat, 4 ruangan. Berarti 4, 8, 12, 16. Cuma dapat sekilo setiap bulannya. Akhirnya dia sulap menjadi kandang ayam. Nah, dari dia saja itu dah ribuan. 1 kandang itu 1000 dia buat, 1 lorong tuh. Nah, ada 4 nih berarti udah 4000, 8000, nah 12000, 16000. Ayam kampung dia. Tapi insya Allah harga stabil. Kenapa? Karena ada komunitas tadi. Yang kedua, ada kerjasama dengan pemerintah setempat. Ini motivasi kita ke depan ya, untuk kita beternak. Tidak ada khawatir nanti jualnya kemana, bagaimana caranya. Ya, kita timbulkan dulu motivasi dengan membentuk komunitas, dan itu tidak terputus. Yang kedua, di dalam komunitas ini tidak ada sifat iri. Kita coba buang. Walaupun ada itu sunatullah manusia, tapi kita buang. Karena kalau kita iri rugi. Karena nengok ayam kawan cantik, itu mulai sifat manusia timbul. Kok ayam dia cantik, ayam saya enggak. Tapi bagi orang yang punya kafaah ataupun pemahaman yang bagus, dia pasti melihat, berarti ada yang salah dengan saya, ada yang lebih dengan dia. Dan itulah kita terus melakukan komunikasi. Ini yang pertama ya. Kita memiliki motivasi beternak dengan cara yang pertama membentukkan komunitas. Yang kedua, ya, kita setelah membuat komunitas, maka kita mulai memahami masa untuk beternak. Insya Allah ini salah satu binaan kita, ya, masih muda. Umur berapa man? 25. Baru 25. Masih ada 5 tahun lagi untuk 30, umur 30. Artinya dalam 5 tahun itu kalau dia istiqomah di ternak ini, yakin dia insya Allah kalau mengumpulkan 50 juta itu gampang. 5 tahun ya, insya Allah 50 juta melamar anak gadis selesai. Nah, itu saya motivasi kawan-kawan untuk beternak. Jadi masa beternak itu sebenarnya gampang, tidak terlalu panjang, sederhana saja. Maka kita bina, kita terus pantau, kita terus kontrol, dan sampai hari ini insya Allah sudah fase kedua. Dan ini bukan daerah kita aja, seluruh Indonesia PPKM ini mengakibatkan faktor ekonomi kita melambat. Hasil panenan ataupun hasil apapun untuk kita ini agak lamban, karena inilah dia, solusi tak ada. Cara dibuat, alternatif dibuat, tapi solusi tak ada. Akhirnya kita kebingungan. Nah, maka yang kedua, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami masa kita beternak. Target berapa bulan kita ingin panen? 50 hari bisa. 60 hari bisa. 70 hari bisa. Caranya nanti akan kita jelaskan dengan sambil kita tengok nanti di lapangan, insyaallah. Jadi kita akan selama ini kita mencoba terobosan-terobosan baru ya, agar bisa mencapai panen di umur 60 hari, agar bisa panen di umur 70 hari, agar bisa panen di umur 50 hari. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya sudah mencoba itu dengan izin Allah. Di umur 56 hari itu sudah rata-rata di atas 1 kilo 1 on. 56 hari. Nah, dan insya Allah itu sudah tercapai. Hilman sekarang udah berapa bulan man? Udah berapa hari man? Ayam man? Sebulan 5 hari. 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari beratnya? Ada yang 1,3. Ada yang 1,3. Nah, kalau kita timbang kalkulasi keseluruhan itu insya Allah rata-rata itu 1 atau 1,2. Nah, ini kan di luar di luar logika kita. Untuk mencapai berat itu dulunya kita membutuhkan waktu 5, 6, 7 bulan. Dan itu Pak lama Pak menunggunya. Belum lagi dengan virus-virus yang datang, tetelo. Ya, kalau bahasa ilmiahnya dalam dunia peternakan namanya tetelo. Kalau bahasa kitanya sampar. Kalau bahasa kita yang kena sampar Pak. Ini musim nih Pak, bulan 7, bulan 8 itu musim yang namanya tetelo. Tetelo gumoro.
Itu musim Pak. Makanya kalau nengok ayam Bapak ada di kandang mulai-mulai tiba-tiba duduk temenung deh. Itu bukan mikir virus corona Pak. Serius. Itu virus dah menyerang saraf-saraf dalam tubuhnya. Tak sempat ayam tuh memikirkan corona. Tapi dia yang duluan kena. Duduk dia di tepi rumah di bawah kandang, di dalam kandang dekat pintu tuh, bulu kusam, muka pucat, minum tak kenyang, makan tak kenyang, tidur tak nyenyak, itu kan. Itu tetelo. Kalau bahasa awaknya sampar. Dan sampai hari ini masyarakat tuh yang ditakut cuma itu. Karena di umur-umur seperti itu dia mulai. Kalau ayam lepas, itu di umur 6 bulan, 7 bulan paling rentan tuh Pak. Nah, di berat-berat 8-9 on. Itu paling rentan. Nah, pas mau nak panen Pak, tiba-tiba jatuh dari pohon jambu. Bok! Lama. Mati. Adanya yang bikin curang itu adalah karena takut rugi, takut mati banyak, dijual lah yang sakit-sakit. Ini dosa nih Pak. Karena dalam Islam ini dosa nih Pak. Lebih baik makan sendiri kalau mau dimakan. Kalau tidak dibakar. Itu kan menular. Dan banyak dosa kita Pak. Kita jual pada agen tuh Pak. Agen tuh menerima ayam sakit. Ayam yang satu kandang tuh mati Pak. Berapa kerugian dia? Maka kita akan membuat terobosan baru bagaimana di umur 70 hari ke bawah, 75 hari ke bawah, kita sudah bisa panen ayam. Ayam kampung insya Allah. Nah, maka inilah yang sudah kita coba dengan sistem kandang itu kandang koloni ataupun di satu kandang tanpa dia keluar. Nah, yang kedua, kita memberikan pakan yang cukup. Kalau dihitung-hitung Pak, lebih besar biaya yang lepas Pak kayak gini Pak. Ini ayam tetangga Pak ya, bukan ayam saya. Saya kasih nasihat dia. Iya, jangan keluar nak ya. Katanya kan. Maka kalau kita buka pintu nak keluar Pak, paling duduk di atas depan pintu, masuk dia lagi. Kenapa? Rugi dia keluar. Satu hari dia keluar insya Allah susut badannya Pak. Terdidik ya? Iya. Karena itu salah satu. Kenapa? Itu terobosan kita supaya mencapai target. Logikanya begini Pak, ketika Bapak lepaskan ayam, memang Bapak tidak memikirkan uang keluar untuk memberi pakannya. Tapi bisa kita lihat nanti dari biaya yang kita keluarkan dari DOC, dari anak baru netas, itu udah berapa yang kita keluarkan. Belum beli dedaknya Pak, satu kilo sekarang 2.500, itu pun kalau dedaknya ada. Ini berebut Pak. Dengan peternak, mohon maaf, dengan peternak babi, dengan peternak bebek, dengan peternak sapi, dengan peternak ayam. Kilang cuma satu yang aktif. Itu pun satu goni dalam 1 minggu. Mereka menyediakan. Karena apa? Rata-rata tempat kita 90% siap arit, panen, jual. Tidak ada simpan, paling-paling yang disimpan di kilang itu hanya untuk konsumsi menjelang panen lagi. Ini berapa Pak? Itu dari dedak. Yang kedua, dedak itu tak punya kandungan Pak. Kalau Bapak nak percaya ayam yang makan dedak, tengok taiknya Pak. Kering, tengok pantatnya. Berkerak. Ya, menempel semua itu Pak. Itu karena tidak ada kandungan di dalam dedak itu. Dah, kalau kita hitung kalkulasi dalam satu masa 2.500 kalilah 7 bulan. 7 bulan itu berapa hari? Kali dengan 100 ekor. Sekian biaya kita keluarkan. Dengan 100 ekor yang panen dalam 2 bulan. Udah berapa biaya yang bisa kita tekan. Nah, itu yang kedua. Yang selanjutnya, belum lagi angka kematian Pak. Insya Allah ayam yang kita tetaskan, kita beli 100 ekor, kita lepaskan. Saya jamin menjelang 7 bulan, 8 bulan panen, itu dari 100 ekor, paling-paling bertahan 20 ekor Pak. Sudah berapa banyak yang mati. Tapi kalau dalam kandang yang kita buat, dari 100 ekor yang saya alhamdulillah dengan izin Allah, kemarin 600 ekor, dari 600 itu cuma 1 ekor yang mati. Nah, alhamdulillah, sudah kita tekan angka kematian dengan sistem kandang, dengan pengobatan, dengan perawatan kita. Dan insya Allah tidak terlalu sulit. Nah, itu yang kita alami. Belum lagi masa Pak. 7 bulan itu lama Pak. Menanti itu sangat berat Pak. Ya. Kerja yang paling berat itu adalah menanti. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Nah, tapi dengan 2 bulan kita tidak terasa, insya Allah datang penelpon bisa dari Jambi, bisa dari Pekanbaru. Pak, udah ada panenan Pak. Nah, umur di atas 2 bulan, insya Allah langsung kita bongkar. Nah, sekarang karena PPKM aja Pak, insya Allah.
Tapi mudah-mudahan sudah kita hubungi kawan-kawan nih, rombongnya Hilman. Insyaallah mudah-mudahan dalam minggu ini Allah mudahkan urusan insyaallah. Karena sebelumnya mereka butuh dalam 2 hari 3 hari itu Pak 2000 ekor. Mana nak kita cari 2000 ekor tuh Pak? Maka kita mencoba mengembangkan motivasi beternak dengan kepada kawan-kawan, dan insyaallah itu akan akan terrealisasi dengan kawan-kawan. Nah, jadi ini masa beternak yang bisa kita capai dengan masa yang singkat. Yang ketiga, tak perlu repot-repot Pak. Saya juga ada aktivitas di luar, kadang saya ke Pekanbaru karena saya juga sebagai pengelola dan penasehat Pondok Pesantren Tahfiz Quran di Pekanbaru. Malam Ahad saya baru berangkat mengantarkan beberapa santri, calon santri, alhamdulillah baru balik malam Senin atau Senin kemarin. Dan ayam saya tinggal di kandang Pak, tidak saya bawa. Dan alhamdulillah dengan izin Allah istri saya yang jaga sama anak-anak saya masih kecil. Tidak repot. Nah, yang kedua, yang selanjutnya dari ini, ya, ini menjadi pekerjaan sampingan tapi hasilnya hasil pokok Pak. Nah, kerja sampingan tapi hasilnya hasil pokok. Nah, mohon maaf, kerja utama saya itu tidak tahu sih sampai sekarang tahap apa kerja utama saya. Tapi hasilnya insya Allah dari sini. Mohon maaf, bukan sedikit apa. Kadang kawan-kawan tanya, Ustaz, yakin tidak ternak ayam nih? Kamu mau apa? Saya bilang. Dengan izin Allah, saya beri motivasi kawan-kawan saya yang beternak, termasuk Hilman, Ricky, yang lain-lain, bapak-bapak semuanya. Dari saya beternak ayam, saya alhamdulillah dengan izin Allah bisa membuat lahan sawit. Sampai hari ini, alhamdulillah, walaupun masih buah pasir, itu 15 hektar. Ini dari ayam. Saya bilang, artinya saya tak ada kerja lain. Saya kerja lain itu bukan kerja sebenarnya, ini kewajiban. Karena Allah telah menitipkan saya sebagai da'i, maka itu kewajiban saya, bukan pekerjaan. Nah, tapi dengan izin Allah, dari situ saya bisa punya sedikit lahan untuk masa depan anak-anak saya. Nah, maka Ibu Bapak dirahmati Allah SWT, ini yang menjadi motivasi kita juga. Yang kedua, masa kita untuk mendapat. Maka saya sebutkan Hilman menjelang 30 tahun berapa man? 5 tahun lagi. Banyak panenan nanti insya Allah. Banyak panenan nanti. Kalau untuk ngumpul 50 juta dapat man. Insya Allah. Nah, itu yang kedua. Ya, masa beternak yang insya Allah singkat tapi bisa mendapatkan hasil yang cukup insya Allah. Yang ketiga, tantangan beternak. Nah, saya sedikit dah saya buka tentang virus-virus Pak. Jadi virus ini bukan di manusia saja Pak, di hewan tuh paling banyak. Semuanya punya gangguan. Kalau di padi ada jenis virusnya. Di ikan ya. Mas Kurniawan juga ada virus yang menyerang ikan itu kan. Ini beliau nih PPL Perikanan Kecamatan Rimbo. Nah, juga ada virusnya. Itu juga bahaya, menular. Sama dengan unggas Pak. Nah, maka yang mungkin ditakuti hari ini adalah nama tadi sampar, tetelo. Tiba-tiba jatuh dari pohon jambu, bob, nih kan. Pikir jambu. Samping rumah ada pohon durian. Perasaan durian dah gugur. Rupanya ayam yang jatuh. Mati tiba-tiba kan. Tengok buka kandang tak mau keluar. Dikasih makan tak habis. Dikasih makan tak ada. Diculiknya, diganggunya. Ternyata dia sudah termenung di tepi dinding. Itulah tetelo. Dan tetelo ini Pak sama dengan flu burung. Itu kalau ingin bahas ini nanti enaknya webinar kita dengan Profesor Dr. Siti Fadilah Sukari. Kami sering konsultasi dengan beliau. Webinar di dunia peternakan dengan beliau. Ternyata induk virus itu Pak, ini pernyataan beliau ya, Allah Ta'ala, sampai dia dipenjara kan karena itu. Induk virus ini pertama dibentuk dari yang namanya MERS. Setelah itu ada namanya antraks. Ini anak-anaknya, kata beliau. Dan ini dikembangkan untuk ternak, untuk ikan, untuk unggas, untuk manusia, ini semuanya. Pernyataan beliau. Nah, dan untuk unggas itu namanya flu burung. Flu burung paling ganas itu Pak, tahun 2013, 2014. Sampai semua peternak ayam itu didatangi sama dinas kesehatan dan dinas peternakan. Harus dibakar. Saya dengan izin Allah
Waktu itu ayam saya populasinya 2000 ekor, orang dinas datang ke rumah. Dari 2000 ekor itu insya Allah yang mati cuma 12 ekor. Dan dia heran, ada apa nih Pak, kok bisa begini? Karena di sana ada namanya Pak Ucok dulu, sana buka, itu 5000 ekor Pak, cuma bisa jual 1000 ekor Pak. Dan alhamdulillah tutup. Kenapa? Itu tadi ya, tantangannya adalah virus tadi. Dan ini akan kita coba untuk menekan virusnya, lalu kita mematikan virusnya dengan alat-alat dapur kita, bahan-bahan dapur kita. Setelah saya jelaskan, orang itu menung, masa minyak GPU bisa untuk nyemprot kandang? Masa asam cuka bisa untuk kandang? Masa Reklin Mama Lemon bisa untuk kandang? Ya kan? Ini saya belajar langsung dengan ahlinya dari Jawa Timur. Beliau itu punya ternak ayam kampung 50.000, ayam potongnya Pak 50.000 Pak, mandiri. Tidak pernah dia menggunakan kimia seperti yang namanya formalin, yang namanya rodalon, sejenis-jenisnya. Cuma itu. Dan saya sampai kandang beliau. Nah, ternyata di dalam di dalam obat-obat ini, bahan-bahan ini tadi ada kandungan-kandungan yang sangat bagus untuk membunuh bakal-bakal virus dan kuman-kuman. Itu dari semprot disinfektannya. Yang kedua, dari jamunya untuk antibodinya. Ternyata dari dapur kita juga. Kunyit, jahe, kencur, gula merah, daun kates, daun sirih. Yang itu diracik menjadi satu, di blender, kasih minum, selesai. Alhamdulillah dengan izin Allah. Angka kematian bisa kita tekan. Tetelo tadi dengan izin, ini musim tetelo Pak, insya Allah. Ini musim tetelo. Kalau Bapak tidak percaya, silahkan keliling kampung. Bapak lihat, bulan 7, bulan 8 itu musim tetelo. Virus tetelo itu menyebar. Datanglah Pak, tengoklah. Tetangga kita yang ayamnya bebas, tiba-tiba ada yang mati, ada yang sudah duduk termenung, khusuk dia di samping dinding rumah kita, ternyata sedang terjangkit virus tetelo. Tapi dengan izin Allah, ya, itu bisa kita tekan. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan bau, tantangan selama ini orang kan bingung Pak, sampai ya, kita punya teman di Teluk Plohulu namanya Bang Sudirman di belakang pasar, dia ternak ayam boiler kemitraan 5.000 ekor. Itu kalau dah mau panen Pak, mulailah masyarakat tuh mengutuk. Orang Melayu ini kan pandai mengutuk Pak. Kalau orang Jawa saya tidak tahu. Kalau orang Melayu paling pandai mengutuk. Bala, sumpahnya apa, dikasih ayam dia alhamdulillah hilang kutukan tadi. Nah, tapi itulah dia. Ini orang Melayu. Kan saya orang Melayu juga. Karena banyak dulunya gitu kan. Tapi saya belajar, saya bagaimana orang itu tak mengutuk saya. Nah, karena saya takut kena kutuk. Zat sederhana Pak, itu pun kebutuhan sehari-hari kita. Untuk melakukan fermentasi bakteri Z ini, itu bahannya sederhana. Yang sering kita pakai di rumah. Tape ubi, tape. Terserah mau tape ubi, mau tape beras. Bahan pertama tape ubi ataupun tape. Yang kedua Yakul. Yang ketiga gula merah. Yang keempat E4 yang botolnya kuning. Yang kelima tanah di bawah udah kering jatuh. Yang ketujuh tepung beras. Yang kedelapan bibit, itu dia, bibit bakteri Z. Yang kesembilan air putih. Udah itu aja Pak. Kita fermentasi selama 4 hari. Hari kelima sudah diberikan ke ternak kita. Sapi boleh, ayam boleh, kambing boleh. Mohon maaf, babi juga boleh. Alhamdulillah dengan izin Allah. Saya sudah 6 tahun sampai detik ini. Neobro saja itu habis 1.800.000 2 kotak. Satu kotak isinya 20 bungkus. Di 2 kotak. 1 bulan Pak, 1 juta lebih. Belum vitaciknya, belum. Untuk vitamin dan apa saja itu habis 5 juta Pak. Tapi dengan bahan-bahan ini tadi tidak lebih daripada 100.000 Pak. Itu untuk kapasitas ribuan ekor. Dan kita bisa melahirkan bibit selanjutnya dari fermentasi kita tadi. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang beternak juga saya kasih. Saya tidak pelit-pelit, saya bilang saya kasih mereka. Ini motivasinya Hilman beternak di lingkungan masyarakat keliling tetangganya, insya Allah. Udah ada yang datang ke rumah Man protes tentang bau Man? Alhamdulillah belum.
Itu Pak, sederhana Pak. Jadi ngapa kita harus bingung? Nah inilah ya, tantangan kita beternak. Saya Pak, ini karena COVID aja Pak. Kalau enggak sebelum rumah saya ini saya jadikan rumah tahfiz. Saya wakafkan untuk anak-anak belajar di rumah saya ini. Di situ ayam kampung, di situ ayam potong. Mereka nyantai tenang aja. Biasanya Pak, dengan izin Allah, mungkin Saudari Afrianti, sahabat saya, orang kecamatan, mungkin sudah pernah ada yang mendemo tentang bau ayam. Sampai orang puskesmas datang ke rumah saya marah-marah. Saya bilang, Bu, jangan marah dulu lah Bu. Yuk datang ke kandang saya. Ini kalau hujan banjir loh Pak. Tapi insya Allah, ya, Bapak boleh saya katakan ayam sedang ada, ayam potong baru panen. Karena ayam potong Pak sedang mau panen tuh Pak yang banyak Pak lalatnya. Baunya subhanallah. Ini bisa kita lihat insya Allah. Nah artinya ya, kita membuat terobosan bagaimana ya, masyarakat tidak merasa risih dengan kita beternak kita insya Allah. Mengapa kalau adik-adik KKN bingung mana tempat gedung kita buat pertemuan Ustaz? Tak usah di gedung, di dekat rumah saya saja. Tak usah di hotel, tak usah di aula, di dekat rumah saya sengaja nih saya buat. Kenapa? Supaya kawan-kawan calon peternak ataupun yang hadir di sini yakin bahwa ini hasil terobosan dari anak-anak negeri untuk menghilangkan gangguan-gangguan ya beternak. Untuk sapi bisa Pak, untuk menghilangkan bau babi juga, ke babi itu kan dahsyat Pak. Boleh. Untuk apa lagi silakan banyak. Nah, itulah dari bakteri Z tadi yang difermentasi. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, saya singkat saja ya. Ini apanya nanti saya lebih suka mengajak ke kandang ya, lebih enak ya. Kalau ini hanya sekedar motivasinya saja, teori-teorinya saja ya. Yang selanjutnya ya, sudah kita masuk tadi proses mengurangi bau dan penyakit. Nah, kalau untuk penyakit apapun bentuk penyakitnya Pak. Ini kawan-kawan ya, sedang gelisah nih Pak, nelpon setiap malam, Pak Ustadz, ayam saya mati tiba-tiba kejang Pak. Ini kan musim panas Pak. Mungkin Pak kalau mengukur suhu panas sekarang berapa Pak? Beliau orang kesehatan kan, biologi. Tinggi sekarang Pak ya, panas dahsyat Pak. Itu bukan berefek di manusia saja Pak, di ayam, di ternak, di unggas ataupun ternak lain Pak. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak masuk kandang ataupun baik sapi, baik kambing, Bapak coba ya, di bawah dadanya, Bapak tekan dadanya, itu luar biasa panas Pak. Itu tanda panas tinggi. Itu bahaya Pak. Nah, karena saya perhatikan ayam-ayam kawan, ayam saya perhatikan dulunya, itu ketika panasnya tinggi, ya, panas yang dahsyat seperti ini, itu tiba-tiba kejang Pak, kayak anak manusia. Step, dia kayak itu, puk, mati. Apa alternatifnya? Maka malamnya kita kasih jamu. Nah, jamu tadi malam pemberiannya. Nah, siangnya apa? Kita semprot dengan disinfektan tadi. Yang ketiga, ya, ruang udaranya kita perbaiki. Makanya kalau kandang saya itu sederhana betul. Papan, kawat, papan, selesai. Tidak perlu biaya besar untuk kandang ayam. Saya satu kandang itu habis sekitar 3 juta, 4 juta. Untuk kapasitas 1000 ekor. Nah, itulah yang kita laksanakan. Kita motivasi kawan-kawan, ya, tidak perlu besar-besar biayanya. Kadang kan kayak anak-anak muda kan mau beternak bingung, modal tak ada loh Pak. Tapi modal semangat kuat, gampang saya bilang. Masih mau cari kayu ke hutan? Masih. Yuk, saya bilang, saya kasih teorinya, ambil kayu mahang di hutan sana, di kebun-kebun sana, cari yang sebesar lengan atau sebesar betis, sampai di rumah kupas kulitnya, direndam selama seminggu, setelah seminggu diangkat, biarkan kering, sapu dengan solar atau minyak oli kotor. Insya Allah yang namanya rayap, yang namanya kumbang takkan mau dia mendekat. Insya Allah saya buat itu sebenarnya. Alhamdulillah kandang sini dah 6 tahun dah, hampir 4 tahun, hampir masuk 6 tahun. Alhamdulillah kumbang cuma keluar deh Pak, karena kena oli dan solar tadi. Insya Allah kayunya cari di hutan aja Pak, gampang. Nah, itu yang bagaimana kita menghadapi ya,
tentang proses mengurangi bau dan penyakit. Nah, yang selanjutnya pasar ataupun penjualan. Insya Allah sampai detik ini sebenarnya tidak ada kendala untuk penjualan ayam setelah mau panen. Kita akan bimbing kawan-kawan beternak, kita akan cari DOC yang bagus. Yang kedua, setelah panen, masa panen, kita juga akan membantu kawan-kawan untuk menjualnya. Nah, ini memang faktor PPKM seluruhnya, Pak. Ini bukan karena yang lain, ini karena PPKM. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita terus berikhtiar, berusaha. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan dalam minggu ini kawan-kawan termasuk Hilman dengan masa-masa yang udah mau panen, insya Allah akan cepat diselesaikan. Dan insya Allah saya sudah menghubungi dari Jambi. Sebenarnya dari Jambi itu Pak, saya bilang 1-2 hari sekali dia jemput 2000 ekor. Saya kemarin ke Balakat, kebingungan mencari ayam. Dia nelpon terus, Pak, ada lagi ayamnya Pak. Saya bilang, ayam nih Pak bukan kayak jin. Jin itu lahir langsung besar. Kalau jin ya gitu Pak. Kalau Bapak baca buku ya, dunia jin yang oleh Imam Syafi'i, sekali lahir itu langsung besar. Langsung bekerja dia Pak. Udah bekerja, umurnya ribuan tahun baru mati Pak. Itu pun kalau mati. Kalau tidak mati ya, sampai kiamat baru masih ada. Dia bilang gitu, kayak ayam penelpon 2 hari sekali Pak. Butuh 2000 ekor Pak. Mana mau kita cari? Nah, tapi dengan izin Allah, tetap kita berikhtiar. Alhamdulillah untuk pasar sampai detik ini sebenarnya tidak ada masalah. Dan harga itu insya Allah tetap ikut harga pasar dan insya Allah tidak rugi. Nah, itu sedikit gambaran tentang beternak ayam kampung yang memang saya tidak menjelaskan secara rinci ya. Kalau kami pelatihan di ruangan pakai laptop, pakai infokus dijelaskan semua lama Pak, mengantuk Pak. Apalagi dah tengah hari ini kan. Perut pun mulailah ada nada sambung yang tak kita simpan, tiba-tiba bunyi dia kan, nada dering kan, tiba-tiba ternyata dalam dah bunyi. Nah, dan saya pun tipe orangnya memang tak bisa banyak teori, poneng bala saya, makanya saya lebih banyak praktek. Dan insya Allah kita nanti ke lapangan, ke kandang, masih ada ayam yang kemarin udah habis saya jual karena ada cara kemarin syukuran anak, saya jual karena takut tak kontrol di situ. Awak nak persiapan ini apa acara di situ pula ngasih saya makan itu kan. Nah, maka saya jual semua, memang pas pula masanya panen. Alhamdulillah masih ada 700 ekor lagi yang sekarang itu berumur 34 hari. Berat insya Allah itu di atas setengah kilo, 7 on. Dia 7 on sekarang, insya Allah 7-6 on. Insya Allah bisa kita lihat nanti ke lapangan. Itu sedikit ulasan dari saya untuk beternak ayam kampung tanpa bau dan emisi. Nah, tanpa emisi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa kita ke lapangan, nanti coba kita sama-sama berkomunikasi di sana. Dan ketika ada yang ingin beternak, ya silahkan datang, silahkan hubungi saya. Tetap kita bimbing insya Allah sampai nanti besar menjadi peternak mandiri. Syaratnya satu Pak, hubungi saya. Saya Pak mau hubungi orang bukan apa, takut pula sok-sok pandai. Udah saya kasih nanti kan tiba-tiba saya mau begini nanti sok-sok pandai payah pula kan. Ketika dia menghubungi saya artinya dia butuh, maka saya kasih. Tapi tiba-tiba saya ngasih nanti takutnya dia dah suhu kan, awak baru senior, awak baru junior, dan senior rupanya. Saya takut itu, makanya saya menjaga adab. Silahkan hubungi saya akan insya Allah berbagi tanpa ada penghalang. Itu saja dapat saya sampaikan karena sudah siang juga, karena kita harus ke sana. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.